Oke, semuanya selamat malam ya. Kembali lagi ya, kita belajar untuk dasar dari JavaScript-nya dulu sebelum kita masuk ke dalam React-nya ya, dalam beberapa pertemuan kita lagi. Begitu. Oke, untuk link Slido, oke, kalau ada yang nanya dari kemarin duluan, saya langsung ini aja ya, kopikan ke Zoom ya, berarti ya, itu dia untuk link Slido kita di malam hari ini. Kemudian kita akan mulai untuk materi kita di malam hari ini ya. Kita belajar lagi. Ini ya, callback lagi nih. Kemarin katanya, wah tidak Kak, kemarin sudah kemanasan dengan callback. Baik, hari ini kita akan masuk lagi ke dalam callback sekali lagi ya. Sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Begitu. Oke, di malam ini kita ngapain aja sih tentang yang callback ini? Ya, kita bakal review dikit dulu deh ya tentang callback. Kemudian kita akan kembali lagi ya. Kemarin katanya ada functions kan ya, kita udah belajar gitu. Kita hari ini kembali lagi melihat built-in function yang tentunya saja naik tingkat ya, nggak akan semudah yang kemarin lagi gitu ya. Kemudian kita akan ngomongin tentang format data yang umum dan bagaimana cara membaca ataupun memanipulasinya dengan Node.js ini. Oke, kita masuk dulu ya tentang reviewnya kita katanya. Callback itu apa sih? Ya udah, di sini TLDR aja langsung ya. TLDR itu singkatnya aja gitu. Callback itu adalah fungsi yang dijadikan argumen di dalam fungsi lainnya. Intinya itu seperti itu ya. Oke, fungsi di dalamnya terima parameter, parameternya itu fungsi. Intinya itu seperti itu callback. Oke, kita coba deh, kita ngelihat review kodenya. Katanya di sini, enggak lah, saya nggak usah lihat, kita bikin aja langsung. Di sini saya punya soalnya. Misalnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya sebuah array angka. Jadi saya nulis ya, sorry, saya gedein sekali. Mungkin teman-teman kemarin nggak kelihatan katanya segini. Segini apakah terlihat teman-teman? Kemarin Mas Lihat Niko Mas. kayaknya ya. Aman ya? Berarti ya. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut. ARR angka ya, kita coba ya, adalah sebuah array ini. Katanya cuma 10 dan 20. Misalnya sekarang cuma seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah fungsi nih ya, yang bisa melakukan operasi matematika itu secara dinamis. Gitu ya. Dan asumsinya adalah kita ingin menggunakan callback. Dan kita punya asumsi bahwa kita harus bisa melakukan pengecekan errornya juga. Errornya apa? Errornya apabila ARR angka ini misalnya saya masukkan, ya isinya cuman boleh ada 2. Jadi nggak boleh ada koma yang ketiga ataupun angka selanjutnya itu nggak boleh. Kalau lebih kita akan berikan penanda bahwa terjadi error loh gitu ya. Dan yang satu lagi adalah isi dari array angka ini itu tidak boleh ada not a number. Tidak boleh ada none. Jadi semuanya itu harus angka. Apabila ada, kita juga berikan informasi bahwa dia itu adalah sebuah error. Begitu ya. Oke. Maka sekarang kita akan membuat fungsi untuk menjalankannya dulu. Jadi ada fungsi deklarasinya dulu ya. Oke. Fungsi deklarasinya dan fungsi untuk jalaninnya. Fungsi untuk jalaninnya. Begitu ya. Oke, deklarasi dulu deh. Kita deklarasi bahwa ini kan mau melakukan operasi matematika ya. Oke, bahwa ya udah kita bikin aja nama fungsinya adalah const fn operasi matematika. Matematika. Waduh. Katanya matematika mulu Kak, gitu kan. Oke, yang pertama-tama sekarang kita harus masukin array-nya dan kita harus memasukkan fungsi untuk melakukan operasi matematikanya. Berarti kalau asumsinya sekarang seperti itu, parameternya ini sekarang saya harus terima berapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Mungkin di chat gitu ya, di Zoom chat. Kira-kira berarti fungsi ini, saya pengen bikin ini adalah sebuah fungsi. Begitu ya. Kira-kira kalau seperti itu dia menerima berapa parameter? Pertanyaannya adalah itu. 2 ya, oke, 2. Yang pertama adalah si array-nya itu sendiri, oke ya. Dan yang kedua itu adalah fungsi operasinya. Oke ya, atau kita sebutnya berarti adalah suatu callback-nya. Atau kita kalau kita callback adalah suatu fungsi, berarti kita mungkin bisa ngomong bahwa ini adalah function dari callback-nya. Seperti itu. Oke ya, jadi nanti fungsi matematikanya ini akan kita deklarasikan di callback-nya ini. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, mungkin kita akan kasih info dulu deh ya. Wah, kita pengen jalanin nih. Fungsinya kita jalankan. Fungsi akan kita jalankan. Kemudian misalnya sekarang kita ingin memanggil callback-nya nanti gitu kan ya. Oke, berarti sekarang kita pengen ngecek dulu nih.
kita pengen ngecek dulu nih ya, apakah array angka ini hanya boleh ada 2 isinya. Bila lebih akan kita berikan error. Oke, atau kurang pun kita kasih error. Jadi harus exactly atau tepat 2 gitu ya. Berarti gimana ya? Berarti untuk mengecek apakah ARR array angka yang diberikan jumlahnya, jumlah integernya, jumlah angkanya adalah pasti 2. Berarti kita harus menggunakan suatu apa? Suatu yang bisa ngomong di Zoom chat mungkin. Suatu kita pengen mengecek. Berarti kita harus menggunakan suatu kondisi. Ya, menggunakan suatu kondisi. Berarti kita bisa menggunakan suatu if, begitu ya. Mungkin ya, if jika apa? Array angkanya harus panjangnya adalah 2. Berarti tadi ada yang udah ngomong ya. Array.length katanya. Oke. Array.length kita pakainya adalah array angkanya. Dot length-nya adalah jangan pakai adalah ya. Kalau kayak gini kita pengen berikan error, berarti kita kasihnya versi negatifnya. Oke ya. Kalau kita kasih negatifnya berarti mungkin bisa menggunakan tidak sama dengan 2. Begitu. Oke. Kalau bukan 2, berarti kita akan berikan error. Gitu ya. Kita akan berikan error. Lewat apa? Lewat apa? Nah, berarti kita di sini bisa memiliki suatu asumsi lagi. Gitu ya. Memiliki asumsi. Apa asumsi yang kita punya sekarang? Oke, kita kan memiliki asumsi bahwa ini kan pada akhirnya fn callback. Fn callback itu artinya adalah suatu fungsi. Kalau fungsi berarti bisa menerima suatu parameter. Oke ya, karena kita belum bikin fungsi callback-nya ini, berarti kita asumsi nih bahwa ya untuk setiap fn callback yang diberikan di sini itu kita asumsi misalnya memiliki 2 parameter lagi. Parameternya apa aja nih? Ini yang biasa ya, yang dipakai ya. Oke. Maka parameter pertamanya saya mute dulu ya, maaf. Oke. Ya. Jadi saya asumsi nih, asumsinya apa? Parameter kesatunya itu umumnya adalah si errornya. Dan parameter keduanya umumnya adalah si datanya. Oke ya. Dan karena di sini adalah terjadi error, di sini kan asumsinya terjadi error ya. Oke. If array angka.length tidak sama dengan 2, berarti kan dia error nih. Berarti kita bisa memberikan asumsi bahwa pada saat terjadi error, artinya si parameter ke satu ini ada pesan error yang diberikan. Oke, dan kalau pada saat terjadi error, berarti datanya itu tidak ada, karena dia terjadi error. Maka parameter keduanya ini adalah kosong, nihil, atau nol. Umumnya seperti itu. Ya, maka sekarang kita bisa ngapain? Kita panggil fungsi callback-nya sekarang. Ya, kita panggil fungsi callback-nya. Fn callback. Panggil, berarti kita invoke. Kita berikan pesan errornya. Pesan errornya apa? Misalnya apa? Jumlah dari array angka punya length gitu ya. Tidak sama dengan 2, parameter keduanya. Jadi kita asumsi ya bahwa fn callback adalah sebuah fungsi yang menerima 2 parameter. Oke. Parameter keduanya adalah kosong atau nihil atau nol. Jadi kita nulisnya nol. Oke, jadi seperti ini cara manggilnya nanti. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita pengen ngecek nih ya, apakah array yang diberikan ini ya, isi dari angka itu tidak boleh ada none-nya. Bila ada, akan kita kasih error. Oke, berarti kita pengen bikin yang ini nih, untuk error yang ini. Oke ya, pengen ngecek ceritanya. Maaf. Pengen ngecek isi dari ARR angka tidak boleh ada none. Bila ada, kita akan berikan error. Oke, untuk sementara kita berarti pengen looping satu persatu nih. Atau misalnya kita dengan taunya karena udah pasti 2 saya if-in aja gitu. Ternyata saya nggak mau deh, saya maunya pakai cara looping gitu ya. Saya maunya pakai cara looping gitu.
Oke, gimana ya idenya ya? Kalau saya pengen looping dari sini sampai habis ceritanya. Mungkin dinamis gitu kan. Wah, jadi ini melanggar yang ini ya, nggak apa-apa deh. Kita belajar looping gitu ceritanya. Gimana ya berarti? Kita pakai for aja. Jadi nulisnya apa ya? Ada yang bisa bantu mungkin di chat gitu ya. Saya ingin looping array angka dari pertama sampai dengan yang terakhir. Saya nggak tahu terakhirnya itu berapa. Dan akan dicek satu per satu. Gitu ya. Walaupun kita tahu ini pasti dua ya, tinggal indeks 0, indeks 1 itu bisa. Tapi ceritanya saya pengen kita belajar looping lagi lah gitu. Gimana ya? Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin nulis di Zoom chat gitu atau ngomong ya mungkin. Ada yang punya ide kira-kira? For untuk looping gitu ya. Oke ya. Wis, langsung ada ya. Oke. Let I-nya katanya ya. Oke, let counternya adalah 0. Oke. Kemudian counternya kurang dari array.length ya. Oke, berarti kita array angka.length. Kemudian I-nya atau counternya akan kita plus-plus. Gitu ya. Oke, ceritanya saya belum pakai cara-cara yang aneh-aneh begitu ya. Oke ya. Mungkin ada yang udah tahu nama fungsi-fungsinya gitu ya. Cuman kita misalnya kita dengan arsenal atau senjata yang kita punyai itu adalah looping, itu kita bisa melakukan itu ceritanya. Gitu ya. Oke ya. Jadi nggak selalu bergantung pada fungsi-fungsi yang ada gitu. Oke. Maka sekarang saya pengen ngecek untuk setiap array angka atau angka yang dikunjungi, oke, apakah si angka itu adalah not a number. Gitu ya. Gimana ya caranya? Kita pengen ngecek nih, gitu ya. Berarti pakai suatu kondisi. Berarti kita pakai si jika. Jika apa? Jika ya kita punya suatu fungsi nih, fungsi bawaan JavaScript ya mungkin ya. Namanya adalah isNone. Oke. Jadi kita bisa pakai isNone ya. Oke. IsNone. Oke, kenapa nggak bisa pakai type of? Karena type of not a number adalah number ya. Kemarin kita sudah berkenalan kan dengan JavaScript yang sangat indah itu kan. Type of dari not a number adalah number begitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai type of. Di sini saya akan menggunakan array angka. Array angka ya. Array angka kan benar ya nama parameter. Iya betul. Array angka. Saya kecilin dulu kalau gitu. Indeks ke counter. Oke. If is none dari array angka indeks ke counter, kalau dia terjadi adalah is not a number, maka di sini akan terjadi error. Ketika dia terjadi error, maka kita akan memanggil si callback-nya lagi. Ya, panggil si callback-nya lagi. Berikan error. Oke, berarti caranya gimana? Mirip dengan yang di sini. Berarti karena kita asumsikan fn callback ini adalah suatu fungsi, dan fungsi bisa di-invoke, berarti kita bisa fn callback. Kita invoke. Invoke-nya apa? Kita tadi punya asumsi bahwa fn callback ini punya dua parameter. Parameter pertama adalah si error, parameter kedua adalah si datanya. Berarti sekarang di sini kita ngapain ya? Berarti sekarang di sini kita pengen berikan error. Berikan error. Ya, berikan error. Apa nih? Misalnya errornya adalah array pada posisi ke yang mana gitu ya. Oke? Ke yang mana ya? Berarti yang ke counter. Oke? Bukan suatu angka. Oke? Dan kita punya asumsi kalau kayak gini dia terjadi error, berarti parameter keduanya si data akan kita berikan null. Seperti itu ya, kira-kira ya. Dia auto ke bawah ya, karena udah melebihi barisnya. Oke? Kemudian nih, udah selesai dicek nih berarti nih. Selesai dari sini tuh berarti udah selesai dicek kan. Tapi di sini ada yang aneh nih. Oke ya. Fn callback kan dia manggil fungsi lainnya. Tapi sampai di sini sebenarnya dia masih akan looping terus sampai habis. Supaya tidak looping sampai habis, jadi ketika ketemu error, kita akan langsung asumsikan selesai. Asumsikan looping selesai.
selesai ketika ketemu error. Oke, maka kita akan, ini kan masih dari for nih, gitu kan ya. Oke, ada yang bilang bisa menggunakan break, ada yang bisa menggunakan return, karena ini adalah fungsi. Begitu ya. Tapi kalau kita melihat ini dari sisi for-nya, maka yang benar sebenarnya adalah break. Gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi for-nya, berarti yang cocok itu break. Kalau kita melihat dari sisi fungsinya, berarti yang cocok itu return. Oke. Nah, jadi di sini karena saya asumsinya cuma pengen nge-break doang gitu ya, cuma pengen keluar dari loop-nya, maka saya gunakan break, bukan return. Kalau return keluar dari fungsinya langsung, kalau break keluar dari for-nya. Gitu ya, asumsinya seperti itu ya. Oke? Karena saya pengen keluar dari for-nya doang, saya break. Gitu ya. Oke? Oke, asumsinya seperti itu ya, asumsinya. Oke? Asumsi. Kembali lagi ya kata-katanya itu asumsi. Oke? Kemudian udah selesai nih semuanya nih, sudah selesai semua. Kita akan panggil operasi matematikanya. Matematikanya. Oke? Gimana cara manggilnya? Karena kita punya asumsinya operasi matematika itu berupa fungsinya, berarti sekarang kita akan berikan atau panggil si fn callback-nya. Sekarang kita asumsinya adalah sukses nih memanggil fungsi callback-nya. Berarti ini sukses kondisi, kondisi sukses. Kondisi sukses. Oke. Pada saat sukses berarti errornya itu tidak ada. Sedangkan datanya akan diberikan atau dimanipulasi sesuai kebutuhan. Maka di sini fn callback-nya akan kita asumsikan kalau errornya tidak ada. Berarti kalau tadi kan pada saat datanya yang tidak ada, datanya kita berikan 0. Berarti kalau sekarang errornya yang tidak ada, errornya yang kita berikan 0. Gitu ya. Dan koma parameter kedua adalah datanya nih. Oh, datanya apa? Gitu ya. Oh, datanya ya udahlah gitu kan. Saya nggak ada asumsi aneh-aneh, berarti saya langsung berikan aja si array angka itu jadinya. Di sini ya. Saya berikan si array angka itu ke fn callback-nya. Array angka itu ke fn callback-nya. Oke? Itu adalah deklarasinya. Berarti asumsinya ini fungsi untuk operasi pengecekannya ya gitu ya maksudnya ya. Oke, sebelum akhirnya kita akan panggil ke sini. Gitu. Oke, kemudian sekarang kita pengen jalani. Ya, kita pengen jalanin nih karena manggil fungsi berarti fungsi nanti harus dipanggil, daripada ribet-ribet kita mainan IIFE saja. Berarti ya, oke, kita bikin IIFE di sini IIFE. Oke, kita bikin arrow-nya, kemudian kita invoke. Ya kan? IIFE seperti itu kan ya. Kita bikin fungsi, fungsinya kita kurungkan, kemudian kita invoke. Gitu ya. Oke, kita jalankan di sini. Apa yang pengen kita jalanin? Ya udah ya, kita panggil nih si array angka ini, saya masukkan ya ke dalam si sini ceritanya. Oke? Kemudian gimana? Saya pengen membuat sebuah operasi penjumlahannya. Oke? Operasi penjumlahan. Berarti kita akan manggil dulu ya. Fn tadi namanya apa? Operasi matematika. Kita memberikan array angkanya. Array angkanya siapa? Si ARR angka. Koma fn callback-nya. Nah, sekarang kita harus membuat suatu fungsi yang memiliki 2 parameter. Oke ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah fungsi kan, menerima suatu fungsi. Jadi daripada susah-susah saya bikin di luarnya dulu gitu ya. Const fn penjumlahan bla 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 begitu ya adalah suatu begini. Bagaimana kalau seandainya saya masukin aja deh di sini. Oke ya. Saya masukin aja nih ke sini. Saya bikin deh jadi pakai istilah function biar kelihatan ya. Function. Oke. Di sini adalah tadi fn callback ya. Jadi saya juga kasih namanya ada callback-nya deh. Misalnya saya kasih namanya callback itu singkatan jadi CB. CB penjumlahan. Berarti ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, function ini kan function ya. Invoke berarti kita declare parameternya. Parameternya terima berapa berarti?
Ada yang bisa nulis di Zoom chat berarti? Terima 2 ya. Terima 2. Yaitu apa? Yang kita asumsikan tadi. Jadi tadi kan kita asumsi parameter pertama error, parameter kedua data. Fungsinya sekarang kita realisasikan. Oke ya, fungsinya sekarang kita realisasikan. Kita terima 2 parameternya, yaitu kita asumsikan saja parameter pertama adalah error, kita kasih nama ARR, dan parameter yang kedua adalah si data, berarti kita kasih namanya si data. Kita bikin di sini. Ngapain nih ceritanya nih? Berarti kan pada saat di sini kita harus ngecek nih, kalau terjadi error. Oke ya, berarti kita ngomong nih, kalau terjadi error, berarti kita harus mencetak errornya. Message yang diberikan di sini nih, yang tadi nih ya. Oke, kita tahu bahwa errornya berupa message string, gitu ya, berupa string ceritanya. Oke, berarti kita punya asumsi kan, kalau terjadi error. Oke, ingat ya, null itu adalah kalau dikondisikan berarti ada yang ingat. Berarti kalau kondisi null gitu kan. Oke, itu adalah false ya. Oke, baik. Kita coba nih ya. If ERR, oke, ketika dia null, oke, ketika dia null akan jadi false. Oke. Ketika ada string errornya akan jadi truthy. Truthy, gitu ya. Oke, akan jadi benar. Oke. Jadi ceritanya kalau ada, berarti kita cuma pengen cetak message-nya. Oke, kita cuma pengen cetak aja. Berarti kita bisa menggunakan console log. Oke ya. Misalnya error terjadi. Apa tuh yang terjadi? Adalah si ERR. Oke, sekarang kalau misalnya tidak terjadi, oke, maka pada event operasi matematika itu kita pengen ngapain? Kita pengen nambahin kedua angka tersebut. Oke ya, berarti pakai cons saja bisa. Cons angka penjumlahan adalah kita tahu bahwa ARR-nya ada datanya adalah array yang punya indeksnya adalah 2. Berarti kita bisa nulisnya nih. Oke. Data indeks ke-0 ditambah data indeks ke-1. Misalnya cuma pengen kayak gini ya, misalnya. Oke, kemudian kita console log. Oke, penjumlahannya adalah si angka penjumlahan. Kira-kira jalan nggak ya kode ini? Kita coba aja ya kalau gitu ya. Oke, jalan nggak ya? Jalan nggak ya? Kita cobain nih sekarang. Not index.js. Tuh, fungsi akan kita jalankan. Tuh, dari sini. Fungsi akan kita jalankan. Terpanggil fn callback-nya, berarti yang tadi ya, yang di terakhir itu, di sini terpanggil, ya. Kemudian yang muncul adalah yang di bagian sini. Gitu. Bagaimana bila seandainya di sini ada none? Oke, akankah errornya yang akan muncul? Kita coba jalanin. Tuh. Oke. Error terjadi. Array pada posisi ke-1 bukan suatu angka. Oke. Terjadi nih katanya nih. Tapi kok else-nya masih jalan ya? Penjumlahannya adalah bla bla bla. Kok masih jalan ya? Kenapa ya? Ada yang tahu? Halo, halo? Ada yang tahu? Sorry, nih saya ulang ya. Tuh, masih terjadi loh. Penjumlahannya adalah bla bla bla. Loh, kok else-nya masih masuk ya? Yang mana belum di break? Kayaknya kita break deh. Kok nggak ke break ya? Nah, ini ya. Ini kadang-kadang sering terjadi ya sama kita ya. Waduh, kalau kayak gini bagaimana ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Oke. Return di fungsi callback-nya.
Ini juga kadang-kadang suka jadi asumsi nih. Return aja Kak di sini. Kalau udah kayak gitu, berarti dia keluar dari FN, maka dia tidak akan muncul ke else-nya lagi. Katanya. Kita coba ya, kalau kayak gitu bisa nggak nih? Wah, tetap juga nih jalan nih, katanya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Nih, kita coba ya. Kita coba jalanin nih ya. Array angka, fn callback, console log, fungsi akan kita jalankan, katanya. Kita panggil fungsi callback, fn callback, jumlah dari bla bla bla. Gitu kan. Ternyata bukan ya, bukan yang ini kan. Yang error adalah yang di bagian sini. For let bla bla bla, if is none, bla bla bla, array pada posisi tek gitu kan. If is none, fn callback-nya di break katanya. Lalu pada saat break, nah, pada saat ngebreak, oke ya, pada saat ngebreak, ini masih jalan nggak? Nah, itu ya, jadi masalahnya kita ya. Oke? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Halo, halo? Kan kita ngebreak nih, cuman keluar dari loop-nya. Oke? Kan kita keluar dari loop-nya doang, tapi fungsi ini tetap terpanggil tidak? Nah, itu ya, masih fungsi ini itu masih terpanggil. Berarti bagaimana caranya? Gitu. Oke? Maka, nah bukan kayak gini solusinya ya, bukan return di sini. Tapi yang harus kita return adalah di kita nggak boleh masuk ke sini lagi. Berarti kita harus bukan pakai break, tapi pakainya kita harus keluar dari fungsi ini. Nggak boleh masuk ke kondisi ini. Berarti di sini bukan pakai break, tapi pakai return. Nah, jadi udah tahu ya, akankah kapan harus pakai break, kapan harus pakai return. Tuh. Oke, makanya tadi saya ajarin ya, kalau pakainya break, dia akan keluar dari loop-nya. Tapi setelah keluar dari loop kan bawahnya masih jalan. Gitu. Maka supaya kita keluar dari fungsinya langsung, kita bukan pakai break, tapi pakainya return. Gitu. Ya, maaf ya teman-teman yang tadi awal udah ngejawab pakainya return ya. Oke, saya sengaja pengen ngasih contoh ini supaya tahu bedanya break sama return di dalam fungsi. Oke, aman ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk callback ini ya. Wah, panjang sekali, Kak. Iya, betul. Memang seperti inilah callback ya. Oke, bisa juga dirantai kalau nanti mau. Terus kalau misalnya mau dikurangin gimana, Kakak? Ya, kita bisa dong manggil yang seperti ini juga. Oke, tapi CB-nya misalnya pengurangan sekarang. Yang akan terjadi di sini adalah dikurangin 1. Misalnya 10-20 ya. Maka dengan seperti ini kita berhasil manggil 30 dan minus 10 dengan satu fungsi operasi matematika yang sama. Kenapa? Karena callback-nya berbeda. Begitu. Ya, selamat datang di dunia callback ya. Oke? Seperti ini kira-kira untuk review callback-nya kita. Berapa lama ini? Setengah jam. Betul, memang setengah jam asumsinya. Oke? Nah, ini ya untuk review callback-nya kita. Oke, kita akan masuk ke materinya kita sekarang. Ya, built-in function. Ini yang dari kemarin teman-teman suka tanyakan. Ya, selain bisa membuat fungsi yang ada callback sendiri yang tadi kita bikin ini, oke, JavaScript itu juga sudah menyediakan beberapa fungsi yang menerima callback-nya. Oke, contoh kita akan lihat function built-in di dalam array. Oke, mungkin teman-teman udah ke-expose ya beberapa sempat nanya ini, kakak ada for each, ada map, ada filter, ada reduce, ada sort. Saya pengen pakai ini. Nah, gimana ya caranya saya pakainya? Oke, sebelum ini kita akan masuk dulu ke Q&A ya. Apakah ada? Oh, belum ada ya. Oke, oke. Masih palanya panas ya. Oke, baik. Oke. Kita coba ya kalau gitu ya. Kita lihat sekarang. Untuk yang for each, oke. Tony Aziz ada yang nanya, diganti contoh yang salah dong Kak setelah diganti return-nya. Lah ini tadi udah kan? Ini tadi udah kan? Kalau saya gantinya pakai NaN, mana ini?
Kalau saya tadi ini pakai NaN gitu kan, di sini tuh. Oke. Error terjadi, array pada posisi ke-1 bukan sebuah angka. Gitu. Atau misalnya ini jadi 30, 20,30. Oke, kalau ini dijalankan, yaitu error terjadi. Jumlah dari array angka punya length tidak sama dengan 2. Walaupun penjumlahannya masih terjadi ya, karena kita di sini logiknya salah. Gitu kan. Oke, karena logiknya kita tidak menghandle yang itu tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Aman? Edge 20. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya untuk yang for each ini jadinya. Terpotong jadinya. Ini untuk yang for each dokumentasinya kita bisa lihat di sini katanya. Jadi mulai sekarang kita harus mulai membaca dari dokumentasi ya. Mungkin teman-teman punya temanya pakainya yang terang kali ya. Nah, ini deh. Biar matanya sakit sedikit katanya. Waduh, dikasih putih. Oke, ini ya jadinya ya. Oke, for each. Nah, mau nggak mau ya kita harus belajar pakai bahasa ya yang di luar Indonesia. For each method akan mengeksekusi provided function, fungsi yang diberikan satu kali untuk setiap elemen di dalam array-nya. Oke. Jadi di sini saya punya. Baik, saya balikin ke hitam ya. Ada yang protes katanya. Oke. Jadi di sini saya punya const array. Satu adalah A, B, C. Oke. Array 1 dot for each. Oke. Di sini saya nulisnya begini aja ya. Berarti seperti ini biar teman-teman enak lihatnya. For each di sini saya asumsikan dia adalah sebuah fungsi yang menerima satu parameter. Untuk sekarang ini namanya adalah elemen. Oke. Dan untuk setiap elemen yang ditemukan ya, untuk setiap elemen yang ditemukan akan membuat atau memanggil konsol log. Jadi kalau kita jalankan hasilnya adalah A, B, C. Bagaimana kalau seandainya hi, elemen? Maka yang akan terjadi adalah hi A, hi B, hi C. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Ya, aman ya. Jadinya ya seperti ini ya. Kita akan coba ngeliatin gimana ya cara nulisnya. Itu kan tadi kan demo langsung gitu ya. For each akan melakukan perulangan untuk elemen ya atau data pada setiap indeks atau urutannya. Oke. Logik untuk perulangnya akan ngapain adalah kebebasan developer karena penggunaan dari callback-nya itu. Di sini kebebasan yang dimaksud adalah saya cuma melakukan console log. Tapi di sini bisa melakukan hal-hal yang lainnya di dalam sini. Karena kembali lagi, ini adalah suatu fungsi pada akhirnya. Ini adalah suatu fungsi pada akhirnya. Gitu ya. Oke, ini fungsi ini. Jadi array.forEach gitu ya. Parameter pertamanya itu adalah sebuah function callback-nya yang akan melakukan untuk setiap elemen yang ditemukan akan ngapain. Itu ceritanya. Oke? Dan fungsi ini tidak punya kembalian atau return apa-apa. Undefined. Itu kita bisa lihat di sini ya. Parameternya dia ada apa aja gitu ya. Dan return-nya adalah undefined. Ada nih di dokumentasi ini. Oke? Yang akan kita gunakan umumnya ya, biasanya yang akan kita gunakan itu cuman parameternya adalah callback fn-nya itu ya menerima 2 yang kita gunakan, elemennya dan indeksnya. Oke, kita akan coba nih, kita akan coba ya. Maksudnya apa sih Kak? Waduh. Ini nih yang dari kemarin kalian tanyain nih, gitu kan ya. Oke. Misalnya kita punya angka deh, kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, array of angka. Oke. Di sini kita akan menggunakan for each-nya. ARR angka dot for each. For each itu menerima sebuah callback function. Callback function. Oke ya. Jadi kita akan declare secara arrow aja. Kurung buka, kurung tutup. Di sini dia kasih tahu bahwa oke, dia bisa menerima 3 parameter. Oke, dia bisa menerima 3 parameter. Oke ya, 3 parameter.
Yang pertama adalah value-nya untuk setiap yang ditemukan di sininya. Atau kita sebutnya misalnya elemen gitu ya. Atau kalau udah jago biasanya ngomong EL atau E doang. Hati-hati ya, tapi ya sekali lagi. Yang kedua adalah indeksnya. Sorry, untuk yang live transcription saya tutup. Oke, yang kedua adalah saya minta untuk indeksnya. Saya bikin jadi arrow. Gitu ya, karena ini adalah fungsi kan. Ya, fn callback. Oke, dikasih angka saja sudah pusing, nanti dikasih objek makin pusing kamu. Nanti dulu, sabar. Ya. Oke, kemudian kita pengen ngapain nih? Ya, misalnya kita cuman pengen cetak. Kita pengen tahu sekarang indeksnya keberapa, elemennya adalah apa. Oke ya, jadi saya misalnya kasih angkanya yang gede deh, biar bisa kebaca. 100, 200, 300, 400, 500. Sekarang kalau saya konsolog juga nih, konsolog juga. Oke ya, saya konsolog juga ya. Di sini yang akan saya konsologkan adalah si indeksnya, adalah indeks, dan elemennya. Sorry, elemennya adalah elemen. Oke, kalau fungsi ini saya jalankan sekarang. Oke ya, kalau fungsi ini saya jalankan, tuh keluarnya seperti itu. Oh, spasinya kelebihan 1 ya. Nah, di sini. Tuh, begitu. Indeks yang ke-0 hasilnya adalah 100. Indeks 1 200, indeks 2 300, indeks 3 400, dan indeks keempat 500. Begitu ceritanya. Oke? Atau misalnya saya pengen ini dikaliin gitu misalnya ya. Jadi saya misalnya pengen ngaliin deh for each. Oke ya, kita bikin lagi nih fn callback-nya. Oke ya, elemen, koma, indeks. Oke, misalnya saya pengen ngaliin nih. Oke ya, hasil perkalian. Oke, antara si indeks dengan elemennya. Misalnya nih ya, indeks dikalikan elemen. Apakah bisa seperti itu? Kita coba lihat ya. 0 dikali 100 adalah 0. 1 dikali 200 adalah 200. Ya kan? Kemudian 2 dikali 300 jadi 600. 4 kali 400, berarti 3 dikali 400 jadi 1200. Dan 4 dikali 500 jadi 2000. Jadi bisa ya, callback-nya sesuka hati kita sebagai developer. Jadi nggak cuman harus, wah cetak doang nih. Nggak harus. Di sini saya manipulasi, bisa nggak? Bisa. Cuman pengen nyimpan angka, bisa nggak? Bisa. Ini kayak looping ya jadinya. Looping dengan cara yang lebih mudah. Oke. Tapi ingat ya, asumsinya harus adalah sebuah array. Kalau dia bukan array atau objek, ya berarti nggak bisa. Gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk yang ini ya. Oke, ini adalah fungsi pertamanya yang akan kita pelajari. Oke, jadi yang kemarin nanya, kok pakai for each saja? Nah, ini alasannya kenapa sukanya pakai for each. Karena memang lebih mudah ya. Dan memang dibatasin. Kenapa sih kok nggak boleh pakai di awal-awal gitu kan? Oke, ya karena ini, gitu loh. Karena terlalu mudah nanti pakai ini. Dan sebenarnya satu lagi, kalau nggak ngerti callback, pakai ini, itu nanti pusing. Gitu. Oke? Pertanyaannya, ini juga ada yang nanya bagus nih. Apakah array angkanya nilainya dirubah secara permanen setelah ini? Berarti saya konsolog ARR angkanya. ARR angkanya tidak berubah. Kayak for each aja, kayak looping aja. Ini untuk setiap looping kita pengen ngapain. Kita assign nggak? Nggak assign kan? Kita nggak ada sama dengannya kan? Maka dari itu kita tidak mengubah. Oke ya, jadi terjawab ya yang nanya ya, ini siapa ini tulisannya aneh sekali. Maaf ya. Vindi ya. Oke, semoga terjawab ya. Mas Vindi. Oke. Ini adalah for each. Fungsi pertama dalam array yang kita pelajarin setelah kita belajar callback. Oke, ini pertama. Yang kedua, ada apa lagi sih Kak tadi yang dari array itu? Nah, kita lanjut. Ini contohnya ya. Oke. Ini contohnya kita lanjut. Map. Setelah kita belajar for each, kita pakai map.
Wah, map apalagi nih gitu kan. Map, oke ya, kita baca ya di sini ya. Metode map atau fungsi map itu akan membuat suatu array yang baru yang terpopulasi. Oke ya. Dengan hasilnya adalah fungsi yang terisinya untuk setiap elemennya. Oke, jadi kalau pakai map itu harus hati-hati. Oke ya, maksudnya apa nih? Saya refresh dulu sekali. Oke, angkanya soalnya berantakan. Oke, jadi di sini contohnya dari dia. Saya punya suatu array. Saya punya 1, 4, 9, 16. Oke, di sini dia kasih fungsi nih di dalam mapnya. Jadi array 1 dot map. Oke ya, dia manggil adalah si elemennya ya. Ini adalah elemennya, X itu elemennya, panah X kali 2. Oke, panah X kali 2. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya berarti adalah dalam kurung return, oke, X dikalikan 2. Sehingga untuk setiap yang barunya nanti, oke ya, untuk setiap array yang barunya nanti, itu akan dikalikan 2 hasilnya. Sehingga array yang barunya adalah 2, 8, 18, dan 32. Dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Oke? Dan dia akan membuat suatu array yang baru. Sehingga kita bisa assign ke dalam suatu variabel yang baru. Oke ya, ingat ya sekali lagi ya. Array.map akan menghasilkan suatu array yang baru. Kalau for each akan ngelooping doang ya, dia tidak akan ngapa-ngapain. Kalau array.map, dia akan mengembalikan suatu array yang baru. Kata kuncinya ada di mengembalikan. Oke, kita lihat ya di sini ya. Parameternya adalah callback fn-nya. Berarti dia harus menerima suatu fungsi. Fungsi ya, fungsi callback-nya. Di mana fungsi callback-nya itu menerima argumennya atau parameternya dia adalah si elemen, indeks, dan array-nya. Yang umumnya digunakan adalah elemen dan indeks. Array jarang digunakan ya. Jadi kita terimanya asumsi cuman pakai 2 parameter. Oke, yang 2 ini sebenarnya opsional. Yang wajib itu yang pertama aja. Oke, dan kita lihat return value-nya kalau tadi for each adalah undefined. Di sini .map return value-nya adalah sebuah array yang barunya. Oke, maksudnya gimana nih Kak? Nah, oke ya, kita coba deh. Kalau kita tadi udah pakai angka, kita sekarang pakai string deh ya. Kita sekarang pakai string, ARR string. Oke, misalnya kita sedang belajar ARR map. Gitu ya. Kita sedang belajar array map. Array map. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pengen bikin modifikasinya. Oke, modify. Oke, modif gitu ya. Oke, misalnya apa? Yang kita pengen modif adalah ARR string .map. Oke ya. Di sini dia menerima suatu fn callback-nya. Oke, berarti saya bikin dalam bentuk arrow. Di sini dia menerima value. Value-nya adalah untuk setiap indeks yang ditemukan, elemen yang ditemukannya. Berarti saya sebut dia dengan elemen, koma, indeksnya. Oke, misalnya sekarang saya tidak ingin menggunakan indeks. Jadi saya cuma bikin elemen aja. Boleh nggak? Boleh. Saya bikin arrow-nya. Kemudian saya pengen ngapain? Misalnya, untuk setiap angkanya ini, untuk setiap ininya, saya ingin menambahkan di belakangnya adalah suatu angka di mana angkanya itu adalah si length-nya. Bisa nggak ya kayak gitu? Misalnya kita 4, sedang 5, belajar itu BELAJAR, berarti 7 gitu kan ya. Array itu 5, map itu 3. Jadi kita 4, sedang 5, belajar 7, array itu 5, map itu 3. Nah, bisa nggak ya kayak gitu? Nah, jawabannya adalah tentu saja bisa. Caranya gimana tuh? Gitu kan. Tadi ingat, kalau menggunakan array string, kalau menggunakan array.map, kata kuncinya harus mengembalikan sesuatu. Berarti harus ada return-nya. Return. Apa yang di return sekarang? Kita ingin mengembalikan si elemennya, tentu saja ya. Elemennya
ditambahkan dengan tadi adalah apa tadi? Elemen. Oke, kita mengembalikan elemen punya panjangnya. Elemen dot length. Jadi di sini kita tidak menggunakan indeks keberapa-berapanya lagi, enggak perlu lagi karena elemen tersebut sudah menyatakan ini dia akan looping dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi ngomong indeks ya kan, elemen dot length. Elemen itu berarti satuannya. Kita sedang belajar array map, dia akan looping otomatis. Berarti kalau kayak gini doang nih, kira-kira jalan nggak ya kode kita? Kita coba lihat ya, ARR modif. Kita 4, oh sedang itu 6 ya. Sorry. Sedang 6, belajar 7, array 5, map 3. Tuh. Nyambung tuh ceritanya. Nggak pakai spasi-spasi ya. Oke? Atau kalau kita punya belajar dengan versi males, kita udah tahu bahwa ini bisa dikembalikan, berarti kita bisa nulisnya seperti ini. ARR modif 2 adalah ARR string dot map suatu elemen kita panah, kemudian kita tulis elemen plus elemen dot length. Ya, modif 2. Kalau kita panggil modif 2-nya, hasilnya sama. Yang kita tulis di sini, kalau kita ngerti bahwa arrow function, oke, satu line tanpa kurung kurawal, artinya sudah ada return-nya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, jadi mungkin ya kalau kita lihat-lihat lagi kode kita kemarin yang banyak iterasinya, banyak loopingnya, dengan menggunakan for each map dan kawan-kawan, kita bisa membuatnya menjadi lebih pendek lagi. Kira-kira itu seperti itu. Oke, bagaimana? Sampai di sini? Ya, ini map ya, berarti ya. Ada yang mau nanya lagi? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kak, kalau for each bisa di break nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. For each tidak bisa di break. Oke? Jadi hati-hati ya. Kalau pakai for each, pastikan dia akan melooping dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh di break. Nggak bisa nge-break. Beda ya. Kalau pengen nge-break harus pakai for. Oke, harus pakai for atau while. Nggak bisa pakai itu. Nggak bisa pakai for each. Oke, map juga sama. Dia akan looping dari awal sampai akhir. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa yang terjadi seandainya saya menggunakan map dan saya lupa return? Kan ini cuma for each, Kak. Misalnya saya cuma let something adalah elemen plus elemen dot length. Saya lupa return-nya di sini. Oke, kira-kira pada saat saya ARR modif ini saya konsolok, hasilnya apa ya? Hasilnya adalah undefined. Sejumlah data yang ada. Oke, sejumlah data yang ada. Jadi ingat ya, map itu adalah pemetaan. Oke, pemetaan 1:1. Jadi kita melihat elemen yang ada di sini akan kita modifikasi dengan sesuatu yang ada di sini. Oke, kemudian akan kita kembalikan ke dalam sini. Jadi asumsinya tuh kayak nah gitu ya, maaf. Oke. Jadi dia baca nih, kita dibaca sebagai elemen, return elemen plus elemen length. Berarti jadi kita 4, koma, sedang. Sedang ditambahin elemen length. Sedang tadi berapa? 6 gitu kan. Belajar. Dilihatin lagi. Belajar 7. DST. Gitu ya. Oke. Jadi kalau map, dia akan memetakan 1:1. Kalau for each, dia akan looping 1:1. Looping doang, gitu ya. Jadi nggak bisa di-return dan nggak bisa dimasukin ke dalam sini. Ke dalam sebuah array baru. Ingat ya, map itu pemetaan. Jadi akan mengembalikan array yang baru yang jumlahnya itu sama dengan yang sebelumnya. Kalau for each akan melakukan looping satu persatu untuk setiap elemen yang ditemukan akan diapain. Gitu perbedaannya ya. Oke? Jadi itu perbedaannya ya, map dengan for each. Map dipetain, for each diloopingin satu persatu. Oke, sampai di sini aman? Ada yang nanya lagi? Kak, saya baru
Gimana untuk tugas-tugas sebelumnya? Wah, itu nanti ngomongnya di luar kelas aja ya. Kalau ini nggak bisa nih saya ngomonginnya. Oke? Sorry, ini ngomongin di luar kelas aja. Karena kita lagi ngomongin materi, kita fokusin materi. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Tadi yang nanya, kayaknya ada yang nanya deh. Si Maulidi Rahman ya, Mas Maulidi Rahman, semoga jadi nangkep ya maksudnya ya. Oke? Kalau map di bahasa Java untuk objek, Kak. Kalau di JS gimana ya? Waduh, map juga ada kok di Java. Di JavaScript juga ada map. Kemarin kita sudah sempat ngomongin itu, ya. Kalau nanya berarti kemarin nggak masuk materinya. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya sekarang ya. Oke, sorry, kita lanjut dulu ya. Ini map yang ini ya. Jadi untuk array punya fungsi namanya map. Kalau map yang di Java itu struktur datanya ya. Oke, kita udah ngomongin di struktur data ya gitu. Oke, ada set, map, dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Maaf, kita lanjut. Map, kemudian ada satu lagi, oh ini contohnya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ya, kalau kita manfaatin arrow function, tadi udah dicontohin ya, yang ini ya. Jadinya pendek banget gitu. Kita lanjut. Nah, mantep kan katanya kan. Oke, kita lanjut untuk yang filter. Oke ya. Kalau tadi for each itu di looping, kalau map dipetain, kalau filter sesuai namanya. Filter akan membuat suatu array yang baru juga nih. Jadi ini mirip nih sama map nih. Tapi yang akan dikembalikan di dalam yang akan dibuat di dalam array barunya adalah ya, oke, adalah elemen yang melewati tes yang diimplementasikan di dalam fungsi callback yang diberikan. Oke ya, jadi kata-katanya seperti itu ya. Kalau for each di looping satu-satu, nggak ngebalikin apa-apa. Map dipetain satu-satu. Jadi kalau misalnya ada 10, balikinnya tetap 10. Kalau filter akan mengembalikan tergantung dari tes yang diberikan di dalam fungsinya. Contoh di sini ya, saya refresh dulu sekali lagi. Contoh, di sini ada words-nya. Ada spray, limit, elite, exuberant, destruction, present. Oke, di sini result adalah words.filter. Dia masukin elemennya, dia kasih nama word. Berarti untuk setiap ini akan disebut sebagai word. Oke, saya bikin versi non ininya. Saya bikin versi non arrow function yang malesnya. Oke, di sini dia hanya akan mengembalikan ke dalam array barunya ini. Oke, di mana ya word ini kan string ya. Dot length, oke, karena string bisa dicari length-nya lebih besar dari 6. Jadi yang akan dikembalikan sebagai array barunya hanya yang length-nya itu lebih dari 6. Spray itu 5, nggak bakal dibalikin. Limit itu 5, nggak bakal dibalikin. Elite itu 6, dipakai tapi nggak lebih besar kan, ditolak juga. Exuberant yes, destruction yes, present yes. Jadi hasil akhirnya cuman exuberant, destruction, dan present. Kalau kita lihat. Tuh, seperti itu. Oke, sintaksnya sama dengan map, sama dengan for each. Callback function menerima elemen, index, dan array yang akan kita gunakan umumnya hanya 2 ini, tapi indeksnya opsional, elemennya yang akan dipakai. Return value-nya adalah sebuah array barunya. Oke, di mana elemennya itu yang lewat dari tesnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi perbedaannya mulai terlihat ya. Oke, kita cobain lagi deh. Oke, kita cobain lagi ya, berarti ya. Oke, karena ada yang minta objek tadi, ya udah saya kasih objek. Waduh katanya dia. Oke ya, ARR objek, angka, tetap aja angka ujung-ujungnya gitu ya. Oke, kita bikin array of object. Di dalamnya ada number gitu ya, angka ya. Angka di mana angkanya adalah 100, di mana angkanya adalah 200, dan di mana angkanya adalah 300. Oke, di sini sekarang ya, saya hanya ingin memfilter yang angkanya kurang dari, oke ya, kurang dari 150 misalnya. Oke ya,
pengen filter yang angkanya kurang dari 150. Misalnya seperti itu. Oke ya, jadi kira-kira gimana ya caranya ini? Oke, maka ayo kita coba ya. ARR objek angka berarti cons, misalnya namanya ARR yang terfilter. Waduh, namanya kayak gitu aja ya, biar enak. ARR OBJ angka dot filter. Pada saat filter, di sini dia menerima function callback-nya juga. Oke, misalnya kita cuma pakai ini fn callback. Oke ya, fn callback berarti kita bikin arrow-nya. Di sini dia menerima elemennya. Elemennya. Oke ya. Berarti sekarang yang akan saya returnkan adalah tesnya. Tesnya apa ya? Gitu kan. Tesnya apa ya? Oke, tadi pengennya gini nih, filter yang angkanya kurang dari 150. Elemen berarti menyatakan untuk setiap array punya isi. Array punya isi, array punya isi. Di mana isinya adalah sebuah objek yang punya properti namanya angka. Yang kita pengen ngecek value-nya. Berarti yang akan kita returnkan adalah elemen dot angka, karena dia adalah propertinya, ya, di mana dia kurang dari 150. Sehingga kalau saya konsol log sekarang, ARR yang terfilter adalah, kita cek, cuman satu. Sesuai dugaan kan? 100, 200, 300. Nggak percaya Kak, bohong ini katanya. Saya bikin lagi, 125. Oke, jadi ke bawah ya, karena terlalu panjang dia jadi ke bawah. Kita cek sekarang, 100 dan 125. Terfilter dia bedanya. Oke, for each di looping, mapping dipetain satu-satu, terus diapain, kalau filter dipilih sesuai dengan return-nya. Oke, di sini jadinya kondisi ya. Return-nya itu adalah kondisi kalau di filter. Kondisi filteringnya. Kondisi filteringnya apa? Gitu ceritanya. Jadi berbeda ya. Untuk setiap fungsi yang ada dari array itu, cara pakainya sebenarnya berbeda. Jadi kita harus baca dari dokumentasinya. Begitu ya kira-kira ya. Oke? Itu perbedaannya antara map, filter, for each. Gitu. Oke? Aman? Kita coba sambil lihat. Array map jadi berubah ya Kak? Tidak berubah. Map itu tidak mengubah. Kita baca ya baik-baik ya sekali lagi ya. Aduh. Oke, ini sama. Membuat suatu array yang baru. Kalau membuat suatu array yang baru, akankah mengubah yang lama? Maka jawabannya tidak. Karena kita bikin yang baru. Itu kata-katanya ya. Jadi apa kalau bilang berubah, jawabannya enggak. Oke, baca dari, kalau ditanya kenapa bisa gitu ya, kita baca dokumentasinya aja. Menyatakan bahwa create a new array, membuat suatu array yang baru. Kalau bikin yang baru berarti yang lama nggak diapa-apain. Gitu. Ya. Kak, kalau map return-nya kita pakai fungsi filter. Nah, itu nanti dicoba sendiri aja ya. Oke, saya hari ini ngejelasinnya pokoknya fungsinya dulu nih. Kalau pengen yang iseng-iseng silahkan dicoba sendiri. Gitu ya. Oke, maaf ya. Apa di dalam map apakah kita bisa menggunakan filter? Nah, ini juga sama nih ya. Oke. Di dalam map apakah kita bisa menggunakan filter? Maka jawabannya tidak. Karena di dalam map di dalam map apakah bisa pakai filter? Kalau datanya array of array ya bisa sih sebenarnya. Oke, cuman dalam konteks kita yang tadi berarti jawabannya tidak bisa. Gitu ya. Karena ketika kita map itu kan dapatnya elemen satuannya berarti tadi angka. Apakah angka bisa difilter? Jawabannya tidak. Kalau dia ternyata array juga, berarti bisa nggak? Bisa. Tergantung dari konteksnya. Datanya seperti apa. Ini ya, Anon ya, saya menjawabnya seperti itu ya. Oke? Maksudnya dot prototype di dalam dokumentasi itu apa ya, Kak? Wah, ini pertanyaannya bagus ya sebenarnya ya. Oke. Cuman ini menyatakan bahwa array itu adalah suatu tipe data
ya, yang dimana memiliki prototype. Nah, prototype ini kalau saya ngomongin panjang sih, jadi mungkin nanti bisa dicoba sendiri aja ya, dicoba cari tahu sendiri aja. Oke, saya tidak menjelaskannya di sini, tapi saya cuma bisa menjelaskan bahwa ini adalah suatu objek array-nya itu akan memiliki fungsinya apa aja, gitu ya. Oke, saya ngomongnya sampai di sini aja, karena kalau dijelasin prototype itu apa terlalu panjang nanti pembahasannya. Mohon maaf ya yang ngomongin dot prototype ini. Pertanyaannya bagus banget karena sadar akan ada kata-kata prototype. Oke? For each map dan filter hanya bisa digunakan di array ya, Kak? Iya. Kalau diterapkan di variabel yang bukan array gimana? Jawabannya is not a function. Ya. Ya diterima karena fungsinya ini hanya digunakan untuk array gitu loh maksudnya. Jadi kalau dipakai untuk yang lain-lain jawabannya tidak bisa. Begitu ya. Oke? Terjawab ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kalau begitu, ya, ini ya. Filter akan mengembalikan atau return array baru sejumlah data yang sudah ada dengan modifikasi array barunya itu atau array barunya itu adalah sesuai dengan filter kondisi pada callback yang diberikan. Berbeda dengan map. Pada filter, jumlah indeks array-nya barunya itu bisa berbeda dengan array originalnya. Oke, jadi kita punya array-nya 10 gitu, indeksnya ada 10 gitu. Apakah nanti setelah difilter tetap 10 juga? Belum tentu, bisa terpotong. Kalau map, kamu punya indeksnya 10, map-nya juga pasti 10. Kalau lupa di return berarti jadinya undefined. Begitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu perbedaannya map sama filter. Oke, kita lanjut ya, berarti ya. Siap-siap, lanjut. Oh, ini contohnya. Kita ngomong satu lagi yang lebih aneh lagi. Namanya adalah reduce. Oke. Di sini udah dikasih notes ya. Built-in function yang cukup sulit dimengerti di awalnya. Oke. Kita baca dulu nih. Reduce method executes a user-supplied reducer callback function on each element of the array in order passing in the return value from the calculation. Ada kalkulasinya on the preceding element. Jadi dia akan melakukan kalkulasi berdasarkan elemen sebelumnya. Oke, kalkulasinya seperti apa tergantung dari user atau kita sebagai developer yang supply karena dia itu callback. Gitu ya. Oke. Nah, katanya dia nih, cara untuk mengerti dari reduce itu adalah untuk mengembalikan jumlah dari semua elemen yang ada di dalam array. Ya udah, kita coba lihat di sini ya. Refresh dulu, angkanya berantakan. Oke, di sini dia punya array 1 2 3 4. Oke. Dia kasih tahu nih, ada initial value-nya. Angka penjumlahan awalnya itu adalah 0. Oke ya. Dia pengen jumlahin nih ceritanya nih. Tapi karena dia pengen jumlahin, dia harus punya angka awalnya, katanya dia. Oke ya. Di sini dia kasih lihat const sum with initial. Oke, adalah array yang pertama dot reduce. Oke. Reduce-nya sekarang, kalau tadi ya, dari tadi dia menerima fungsinya itu adalah satu parameter, yaitu elemen saja. Sekarang di sini dia menerima 2 parameter, yaitu angka nilai sebelumnya dan nilai yang sekarang. Oke, di mana callback-nya itu adalah dia mengembalikan nilai sebelumnya ditambahkan dengan nilai yang sekarang. Oke, dan dia tidak lupa menyatakan bahwa angka awalnya sebelum dijumlahin itu adalah si nolnya. Oke, sehingga yang akan terjadi console.log sum with initial adalah kosong karena initial value-nya kosong ya. Jadi kosong ditambahkan, ini kan ditambahkan ya, berarti previous value-nya yang paling pertama itu adalah kosong, ditambahkan 1, ditambahkan 2, ditambahkan 3, ditambahkan 4. Sehingga dapatnya adalah 10. Begitu ya. Oke, mungkin ini agak ribet ya ngomong ini ya, tapi ya mau nggak mau ini kita harus ngomongin. Oke. Reduce akan mengambil semua elemen di dalam array, kemudian dia sifatnya itu mengurangi, reduce ya, satu persatu sehingga menjadi satu buah nilai aja.
Oke, cara mengurangi nilainya, oke ya. Di istilahnya tuh ibaratnya tuh kayak dipotong satu persatu lah, dipotong satu persatu, dipotong satu persatu, dipotong satu persatu. Begitu ya. Oke. Cara nguranginnya itu tergantung dari fungsi callback yang diberikan. Tergantung dari fungsi callback yang diberikan. Oke. Misalnya, oke ya, fungsi reduce ini menerima 2 argumen. Jadi berbeda nih ya, oke? Berbeda dengan yang tadi. Kalau dari tadi terimanya cuma 1, fn callback-nya doang. Gitu ya. Di sini dia terimanya 2, yaitu fn callback-nya, fungsi callback-nya, dan nilai awalnya, initial value-nya. Sebenarnya dia sifatnya opsional, cuma karena penjumlahan ya sebaiknya kita berikan, gitu ya, oke? Nilai awal yang akan digunakan sebelum di-reduce. Dan fn callback ini ya, ini dia menerima 4 argumen sekarang. Oke, previous value, current value, current index, dan array-nya. Kalau dari tadi itu 3 gitu. Dari tadi cuma elemen, index, dan array-nya. Kalau sekarang terimanya 4. Nilai sebelumnya, nilai sekarang, indeks sekarang, dan si array-nya. Nambah 1 gitu maksudnya. Oke? Bingung nih habis itu. Wah, gimana ini? Wah. Maksudnya apa aja nih 4 argumennya? Kalau dari tadi kita baca previous, current, current index, array gitu ya. Mungkin di sini saya kasihnya begini aja. Oke ya. Previous value-nya atau kita ngomonginnya itu adalah totalnya sekarang atau akumulatornya merupakan nilai awalnya atau nilai yang dikembalikan pada reducer sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak ada, berarti dia ngambil dari initial value-nya. Ambil dari nilai sekarang adalah nilai dari elemen yang sekarangnya. Lagi loopingan yang keberapa nih elemennya. Gitu ya. Indeks sekarang opsional, indeks urutannya dan si array-nya itu. Array to traverse. Oke, mungkin agak ribet ya. Maksudnya gimana ya? Banyak banget nih katanya nih. Waduh. Ya udah, kita coba lihat contohnya deh ya. Maksudnya apa sih gitu kan? Oke ya, maksudnya apa sih? Kita cobain, nih. Kita pakai angka lagi deh ya. Kita balik ke angka lagi. ARR angka. Misalnya kita punya angkanya kelipatan 2 deh. 2, 4, 6, 8, 10. Aman ya, seperti ini ya. Terus kita pengen ambil reducernya. Cons nilai akhir setelah reduce. Adalah ARR angka. Akan kita reduce. Reduce nih ya, reduce. Oke. Sekarang di sini fn callback-nya. Callback-nya apa? Callback-nya tadi kita terimanya 4 ya. Terima 4 argumen, tapi yang akan kita pakai misalnya cuma 2. Yaitu si totalnya dan si nilai sekarangnya. Oke ya, berarti totalnya atau nilai sebelumnya aja ya. Nilai sebelumnya dan nilai sekarangnya. Oke, di mana? Oke, kalau pakai reduce nih jangan lupa return juga ya. Dia tuh sama kayak filter, dia sama kayak map. Harus ada return-nya. Return-nya apa? Ya tergantung dari logic yang kita inginkan. Misalnya kita pengennya itu adalah nilainya ini selalu dikali 100. Oke ya. Berarti misalnya nilai sebelumnya, oke, ditambahkan, oke ya, nilai sekarangnya kita kalikan 100. Misalnya seperti ini. Oke ya. Apakah bisa seperti itu? Kita nggak tahu nih. Kita coba lihat aja nih ya. Apakah bisa nih kayak begini. Oke ya. Terus kita pengen jalanin. Nggak bisa kayak begini. Karena apa? Karena pada saat reduce itu dia harus nerima 2 parameter. Yaitu apa? Fn callback dan nilai awalnya. Kita pakai 0, ya kan? Ya udah, kita cobain deh. Console log nilai akhir setelah reduce. Oke? Kita coba lihat nih. Wah, dia kayak gini nih. Ya benar sih ya, nggak usah di dalam kurung ya. Karena kan tambah sama kali pasti duluan kali ya. Oke, kita coba jalanin. Jadinya 3.000. 200 tambah 400 tambah 600 tambah 800 tambah 100 tambah 1.000. Ya memang jadi 3.000. Begitu ceritanya. Oke? Param satunya otomatis ambil dari data pertamanya. Yes, kalau nilai sebelumnya adalah paling pertama, berarti dia ngambil dari initial value-nya. Berarti 0. Begitu. Oke, jadi 0 ditambah bla bla bla. Nah, Oke, ini reduce nih. Salah satu fungsi yang
cukup kepake sebenarnya kalau kita ngerti gitu. Oke? Atau di sini ada contoh deh kayaknya deh. Ada contoh yang ada gambarnya deh. Nah, misalnya gini nih. Oh, sama ya. 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Oke, nilai terreduce dia nyari bla 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 gitu ya. Jangan lupa returnnya bla bla bla. Jadi di sini dapatnya 30 nih dia nih. Cuman ditambahin nih ya. 2, 4, 6, 8, 10 ditambahin jadi 30. Bingung kan? Wah, gimana nih ngeliatnya kok bisa jadi 30 gitu ya. Nilai awalnya 0. Kita lihat ya sekarang. Kayak di sini ada gambarnya deh. Nah, ya benar. Representasi reduce-nya langkah per langkah. Oke? Pada saat indeksnya adalah 0, akumulatornya juga 0 karena dia ngambil dari initial value. Initial value-nya 0 nih. Masuk nih dia 0. Nilai sekarangnya pada indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 kan 2 ya. Oke. Berarti nilai sekarangnya 2. Nih, arraynya nih yang 2 nih ya, yang si dihitemin nih ya. Sengaja nih di bold 2-nya. Berarti kembaliannya adalah 0 plus 2 sama dengan 2. Pada saat indeks ke 1, akumulatornya itu sekarang adalah kembalian sebelumnya, yaitu si 2 ini. 2. Nilai sekarangnya berapa? Pada saat indeks ke 1, array-nya itu berarti dia ngambilnya 4 kan? Berarti nilai sekarangnya 4. Kembaliannya berarti karena diplusin kan? Previous dengan current-nya 2 tambah 4. Jadinya 6. 6 akan jadi akumulator selanjutnya. Nah, nilai sekarangnya 6. 6 plus 6, 12. Lanjutannya lagi, ya kan? 12-nya ditambahin dengan yang selanjutnya 8, jadi 20. 20 dapat yang sekarangnya 10, 30. Habis, berarti kembaliannya 30. Gitu ceritanya. Representasinya ya, langkah per langkahnya itu seperti ini. Gitu jadinya ya. Jadi apakah bisa digunakan untuk mencari max atau min? Kurang tepat ya kalau pakai reducer untuk mencari max atau min sebenarnya. Tapi bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tergantung kebutuhan. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti ini. Atau kalau kita ingin simpulkan ya dari ketiganya ya, map, filter, reduce, itu kalau kita simpulkan itu seperti ini. Kita punya map nih. Ada, waduh, kotak yang warnanya krem, lingkaran hijau, kotak krem, kotak hijau. Kita map nih untuk semua kotak jadiin bulat. Waduh. Jadiin lingkaran, maka semuanya nanti akan jadi lingkaran. Gitu. Kita punya filter. Kita punya filter nih, kotak, lingkaran, kotak, kotak gitu ya. Yang difilter adalah kotak yang warnanya krem. Jadi yang keluar hasil akhirnya adalah kotak krem 2 biji karena cuma ada 2 kotak kremnya. Si lingkaran hijau sama si kotak hijau terbuang karena terfilter. Reducer, nah, kita punya kotak banyak nih ya, kotak warna-warni banyak. Di reducer, akumulator dengan current value-nya, maka dia akan jadi nano-nano, dikumpulin semua, digabungin. Begitu. Ya, TLDR, waduh, ternyata ada yang nggak tahu TLDR. Oke, TLDR itu tolong di-delete ya, atau ngomongnya tuh pendeknya gitu ya. Pendeknya untuk map, filter, dan reduce akan menjadi seperti ini, begitu. Kesimpulan lah ya, ngomongnya gitu aja ya. Oke, maaf ya, ternyata ada yang tidak tahu TL titik koma DR ya. Maaf, maaf. Iya, tolong di-delete. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk representasi map, filter, and reduce. Kita kembali lagi ya. Pada filter pasti jumlah hasil kembaliannya lebih kecil ya Kak. Tergantung. Kalau semua kondisi memenuhi berarti ya kembaliannya sama. Kalau enggak ya berarti bisa jadi lebih kecil. Tergantung filternya apa. Tergantung kondisi filternya apa. Ya. Kak, kalau built-in function di objek apa ada ya Kak? Atau kalau ada apa bisa dicontohkan beberapa? Waduh, waktunya nggak cukup ya, maaf ya. Tapi kamu bisa nyari ya untuk standar built-in object, kamu cari objek di sini ada fungsi apa aja, gitu ya. Jawabannya sebenarnya ada, gitu ya. Oke. Tapi kalau dicontohkan maaf waktunya nggak cukup karena habis ini kita masih ada yang lain-lain lagi. Oke, maaf ya. Kenapa variabel initial value dimunculin lagi di dalam fungsi reducernya Kak? Oke, pertanyaannya bagus sih sebenarnya. Oke, initial value itu munculnya cuma sekali sebenarnya. Initial value itu munculnya cuma sekali di paling pertama aja gitu loh. Oke, cuman sekarang ini current value-nya, oke ya, akumulator itu akan mengambil angka sebelumnya.
jadi angka akumulatornya. Hasil kembalian sebelumnya menjadi akumulatornya. Kalau gitu yang paling pertama apa dong? Yang paling pertama berarti dari initial value-nya. Gitu maksudnya. Selebihnya ya nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus. Apakah selalu 0 kah initial value-nya? Ya terserah kamu. Mau pakai minus 100 juga bisa. Mau pakai suatu string juga bisa. Ya tergantung kebutuhan. Kembali lagi gitu ya. Di sini karena saya pengen menjumlahkan, dan kalau menjumlahkan berarti awalnya harus dari 0, ya saya dari 0. Begitu. Oke? Kira-kira seperti itu. Return itu dipakai kalau ada kurung kurawal, Kak. Kalau tidak ada kurung kurawal, nggak perlu return lagi. Kembali ke pembelajaran arrow function ya, kalau begitu ya. Oke? Kamu bisa coba baca ulang tentang arrow function itu seperti apa. Oke? Saya tidak ngomongin lagi yang ini ya, karena itu tentang arrow function. Oke? Tadi kakak bilang reduce sering dipakai. Ada contoh kasus yang sering ditemui nggak, Kak? Nanti waktu pakai React bakal sering pakai tuh reducer. Oke? Reducer apakah bisa untuk string ya, Kak? Selama array of apapun bisa. Mau array of object juga bisa. Oke? Intinya reducer itu cuman dia sebenarnya mengurangi sih. Cuman di sini kita mengurangi value-nya pakai plus. Jadi seakan-akan ditambahin ya. Oke? Dia kan ngurang-ngurangin dari yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Oke? Kira-kira seperti itu. Makanya istilahnya reducer, pengurangan ya. Walaupun jumlahnya apa, return-nya itu tergantung kondisinya kita. Ternyata kondisi kita nambahin, jadi nambah gitu. Ya. Bisa nggak Kak initial value-nya angka dari array sebelumnya? Ya bisa, tergantung kamunya aja mau gimana. Oke? Maksudnya value dari array yang dideklarasi sebelumnya Kak. Bisa, tergantung kamunya gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu sekarang, oke, kita akan masuk lagi ke yang lebih menakjubkan lagi. Ya, oke, siapkan otak. Oke, kita akan belajar tentang format data umum. Ya, format data umum. Ini adalah format data yang sering kali dijadikan bahan pertukaran data antar tempat ya. Mungkin antara server dengan ini, klien dan kawan-kawan, ataupun misalnya kita punya data lama gitu ya, data dari komputer lama gitu ya. Contoh ya, untuk Excel itu format datanya biasanya XLSX. Kalau untuk Word namanya DOCX gitu ya, DOCX. Nah, selain itu juga ada beberapa data plain text yang sering digunakan. Oke, ada yang namanya XML, ada yang namanya CSV, ada yang namanya JSON. Oke, jadi ada 3 nih, XML, CSV, dan JSON. Oke, yang akan kita pelajarin hari ini yang JSON. Tapi kita akan coba lihat dulu XML itu apa, CSV itu apa, dan kita terakhir akan balik ke JSON. XML, kepanjangannya Extensible Markup Language. Oke, formatnya ini mirip banget dengan HTML. Oke ya. Tapi perbedaannya, dia tidak sama dengan HTML-nya adalah kalau HTML punya tag-tag khusus. HTML, head, body, section, H1 sampai H6, bla bla bla. Kalau XML, dia nggak punya format yang seperti itu. Oke. Kemudian FYI gitu ya. Untuk informasi, image dengan tipe SVG, Scalable Vector Graphics, itu kalau kita lihat isinya sebenarnya adalah XML. Oke. Dan satu lagi, ini sebenarnya jarang digunakan untuk pertukaran data modern. Oke ya, kembali lagi ya, kalau image beda ya urusannya ya. Cuman untuk pertukaran data modern jarang banget pakai XML karena banyak overhead-nya. Contoh formatnya, kita cuma lihat contoh format aja ya, kita nggak ngomongin lebih panjang. Oke, biasanya awalnya XML itu ada kurung siku tanda tanya XML, versi berapa, encodingnya apa. Di sini ada, ini cara penulisan komennya kayak gini, mirip dengan HTML, tapi untuk penulisan datanya dia tidak ada format umum atau tidak ada standarnya. Jadi misalnya saya data dash pembuka, berarti harus ada slash data pembuka penutupnya. Oke, data dalam pertama 5, ini datanya nih, data dalam pertama. Data dalam kedua, ini data kedua. Sorry, ini slash data dalam kedua ya harusnya ya. Oke, kemudian bisa nested juga. Ada tutupnya. Ini data dalam nested. Si 10 ini data dalam nested. Jadi bentuknya kayak gini nih. Gitu. XML tuh bentuknya kayak gini loh. Gitu.
Ya ini cuman kita nice to know aja ya. Tapi sebenarnya kita tidak mempelajari ini. Ada yang kedua, namanya adalah CSV, comma separated value. Oke, ini adalah salah satu tipe file yang cukup umum ya sebenarnya, digunakan untuk transfer data atau biasanya untuk backup data. Oke ya, sering banget nih, apalagi kalau dari yang pakai database ya, mungkin ya, yang suka pakai database, kalau misalnya cross database, biasanya data-datanya itu di dalam CSV, tapi bisa juga pakai SQL ya, langsung ya, tergantung pakai apa. Ekspor data Excel, nah ini contohnya ya, ekspor data Excel supaya bisa dibaca di apps yang lainnya. Biasanya kita akan ekspor ke CSV, kemudian kita akan baca CSV-nya. Oke, CSV itu sebenarnya cukup ringan, tapi CSV ini pada akhirnya cuman berupa string. Jadi kita butuh kemampuan yang lebih untuk processing-nya. Atau istilahnya string manipulation-nya. Agak ribet kalau udah banyak. Gitu. Contoh CSV itu kayak apa? Contoh ya, comma separated value. Berarti koma terpisah dengan koma. Berarti ID, koma, nama, koma, alamat. Wah, berarti dipisahnya dengan koma nih. Berarti kolomnya namanya ID, nama, alamat. ID pertama, koma, namanya Alamanda. Jalannya Fak-Fak nomor 1. Ada nomor 2, namanya Butiran di Jalan Legian nomor 2. Yang ketiga, namanya Caca di Jalan Taliwang Pedas, misalnya. Ini adalah comma separated value. Ini tipe data ya, sekali lagi ya. Oh, sorry, format data ya. Jadi format data yang disimpan di komputernya kita gitu. Oke, mungkin ada yang TXT atau apa-apa, cuman biasanya pertukaran data yang tadi ada XML, ada CSV, dan ada yang satu lagi yang akan kita pelajarin di malam hari ini, yaitu namanya adalah JSON, JavaScript Object Notation. Oke ya, mungkin ini adalah cara baca data zaman now yang mungkin akan digantikan dengan yang lain-lainnya. Oke ya, nanti ke depannya. Ini adalah cara baca data yang cukup ringan. Sebenarnya dia sebagai plain text juga mirip dengan CSV, oke. Tapi penulisannya itu mirip dengan JavaScript object. Objek ya. Kita coba lihat contohnya kayak apa. Contoh data dengan format JSON ini. Dia pakai kurung siku. Wah, kurung siku itu artinya apa? Coba ya tulis di Zoom ya. Kurung siku itu artinya apa? Kurung siku itu artinya adalah array. Berarti dia punya datanya kumpulannya banyak. Di dalamnya sini dia ada objeknya. Waduh. Ini sama kayak CSV yang tadi ya, oke? Ini sama dengan CSV yang tadi, betul. Ya, mirip dengan array of object, betul banget ya ini. Sangat mirip dengan array of object. Array of object di sini. Dreng, ID-nya, namanya, alamatnya, ID nama alamat, ID nama alamat. Oke, apakah dia selalu bentuknya adalah array? Maka jawabannya enggak juga. Bisa juga dia bentuknya awalnya justru objek. Namanya juga JSON ya, JavaScript Object Notation. Oke, dia bisa aja berupanya objek justru di pertamanya. Di dalamnya bisa ada array. Gitu. Oke, tidak perlu ada header Kak kalau di dalam JSON. Di sini tidak ya. Contohnya di sini karena dia array tidak. Array of object misalnya. Oke. Tapi kalau misalnya dia objek doang depannya berarti harus ada depan-depannya. Jadi seperti itu ya. Oke, cara format penulisannya juga dia cukup liberal sebenarnya. Walaupun ada konvensi ya, di beberapa orang ngomong ada konvensinya. Gitu. Oke, yang akan kita pelajarin adalah bagaimana cara kita membaca data JSON. Oke ya. Yang akan kita pelajarin hari ini adalah bagaimana cara kita membaca data JSON. Oke, sebelum kita masuk ke sini, saya masuk ke Q&A dulu. Bedanya JSON dengan array of object apa ya, Kak? Oke, JSON itu sekarang dibaca di secara JavaScript-nya, oke ya. Secara JavaScript-nya berarti dia menjadi JavaScript Object Notation. Oke, kalau array of object itu berarti sudah menjadi tipe data di dalam JavaScript. Kalau JSON itu cara penulisannya, oke ya, cara kayak kita simpan .csv gitu ya. Cuman ini cara simpannya .json. Cara penulisannya itu sama kayak array of object gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu maksudnya. Itu XML biasanya digunakan untuk apa, Kak? Sebenarnya kalau di zaman dulu atau di beberapa komputer yang lama gitu ya, sistem yang lama masih banyak pertukaran data dengan XML. Begitu. Oke?
Lalu kenapa SVG itu XML? Wah, itu nanyanya sejarah. Kalau sejarah coba dicari sendiri ya. Kenapa SVG itu XML? Oke, itu tanya sama yang bikin ya. Kenapa dia pakai XML gitu kan? Ya, saya juga tidak tahu kalau itu. Silakan dibaca sejarahnya. Oke, kalau yang itu. Oke, maaf, kita baca lagi. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Intermezzo aja, kita langsung masuk ke cara baca datanya. Oke, setelah kita tahu format-formatnya tadi, gitu ya, oke, khususnya JSON, kita akan coba untuk membaca data tersebut. Oke ya, tapi untuk membaca hal tersebut, kita harus tahu dua hal ini. Oke ya, sekarang kan kita pakainya Node.js nih. Oke, kalau di Node.js itu kita bisa baca data menggunakan modul atau fungsi bawaan dari Node.js yang bernama fs. Kalau kita pakai JavaScript yang ada di browser, jadi browser ya, JavaScript murni non-Node.js, berarti itu kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya adalah file reader. Oke, karena yang kita pelajarin sekarang adalah Node.js, ya, jadi fokus kita adanya di fs. Oke, dan untuk membaca dokumentasinya si fs, nah kita bisa klik di sini ya. Sorry, ke scroll. Ke scroll ke belakang. Oke, kita bisa klik di sini. Oke, di sini saya pakai Node.js dokumentasi versi 16 ya, sesuai yang LTS-nya kan. Jadi versi 16 ini adalah dokumentasinya, versi 16. Oke, saya gedein 2 kali ya, 125%, semoga terbaca. Oke, karena kita lagi belajar yang callback, jadi kita pakai yang callback nantinya. Oke, ada banyak nih fs-nya nih. Cara bacanya gimana nih Kak? Ya begitulah. Selamat datang di dunia dokumentasi ya. Oke, karena biar bagaimanapun gitu ya, kita udah belajar dari video lah, kita belajar dari mana lah. Pada akhirnya kita akan kembali ke kata-kata RTFM. Oke, read that fine manual. Oke, jadi dokumentasi wajib dibaca gitu ya katanya ya. Nggak bisa kita cuma ngandalin video tiba-tiba bisa gitu, itu nggak mungkin gitu. Dokumentasi karena yang bikin orang tersebut gitu kan. Oke, kita akan membaca yang callback API-nya dari fs ini. Ada banyak nih fungsi bawaannya. Oke, karena kita pengen baca suatu data, oke ya, kita bisa menggunakan beberapa caranya. Baca itu bahasa Inggrisnya read. Jadi kita coba cari deh iseng-iseng. Ada nggak ya fs.read. Oh ini urutan ya, berarti carinya R. fs.read, waduh, read. fd buffer, wah ini apa ini? Kita coba cek lagi. Ada nggak yang lain-lain? Read dir, read file. Wah asik nih, ada read file nih katanya nih. Oke, kita akan coba lihat yang read file. Oke, kita lihat di sini fs read file. Oke, fs read file. Wah, ada history, ada apa-apa gitu ya. Historinya banyak banget nih ya. Kita nggak lihat yang history. Kita cukup lihatnya dari yang sini nih. Ada path, ada options, ada callback. Path, options, callback. Maksudnya apa? Berarti fs.read file itu menerima 3 argumen. Argumen pertama adalah path. Oke, path-nya ini terima tipe datanya bisa berupa string, buffer, URL, dan integer. Yang akan kita gunakan hari ini hanyalah string. Oke, yang kedua ini adalah kurung siku, options. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah opsional. Oke ya, maksudnya ini adalah opsional. Bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah lagi-lagi karena ini adalah callback API, fs read file-nya menyatakan callback handler-nya. Oke, path terima string, options berupa objek atau string, di mana kita harus menggunakan encoding. Encoding itu bagaimana cara sebuah komputer untuk membaca suatu file gitu ya. Dengan encoding tertentu gitu. Ada yang ngomong UTF-8, ada yang ngomong Latin, ada yang ngomong apa gitu ya. Oke, ada flag-nya, ada signalnya, dan yang ada callback-nya berupa function. Di mana callback? Kalau function berarti ada parameternya lagi. Waduh, gitu ya. Udah pakai fungsi, callback-nya fungsi. Wah, itu kan, ya kan? Fungsinya di sini dia menerima 2 parameter, yaitu ERR yang berupa error ataupun datanya berupa string. Itu ya jadinya ya. Hati-hati. Cara pakainya seperti ini.
Oke, cara pakainya gimana? Gitu ya. Cara pakainya gimana? Di sini pakai cara yang import. Kita bukan pakai cara yang ini ya. Oke, kalau bingung kita kembalikan ke versi 14 aja ya. Sorry, saya buka versi 14 aja. Biar aman. Scroll ke atas banyak banget. Kita pilih versi ya di sini ya. Kita pilih versi 14 dulu deh. Kita pakai dokumentasi yang 14 aja. Callback example. Kok callback example. fs.read file. Wah, dia juga udah pakai import ya digantinya ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita coba contohkan ya kalau begitu ya. Oke? Kita contohkan aja kalau begitu. Ini kita nggak bisa pakai cara import. Nanti akan saya jelaskan kenapa ya. Oke? Tapi kita akan nyoba untuk membaca data JSON sekarang. Oke, jadi saya punya data JSON gitu ya. Mungkin saya curang aja ya kali ya. Saya ngambil data JSON-nya dari sini. Saya ngambil data JSON-nya dari sini. Ini ya data JSON-nya ya. Oke, jadi kalau ada yang bingung, ini adalah tipe data JSON. Data.json. Nih, ini data JSON nih. Array of object. Wah, bentuknya kayak gini, ini disimpan. Beneran dalam bentuknya data. Jadi beda ya. Kalau kita ini membacanya .json ini disimpan, anggap aja ini adalah suatu txt. Anggap aja ini adalah suatu CSV. Anggap aja ini adalah suatu docx. Gitu ya. Cuman namanya JSON dengan cara penulisan yang seperti ini. Cara penulisannya mirip array of object katanya tadi ya. Oke, benar. Cara penulisannya mirip array of object atau objek doang. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Ini adalah data.json. Sebentar saya minum dulu. Oke, kemudian pertanyaannya, dengan menggunakan JavaScript Node.js, bagaimanakah saya membaca data yang disimpan tersebut? Begitu ya, oke? Maka pertama-tama sekarang saya harus menggunakan FS. Oke, FS ini adalah suatu modul atau package, ya istilahnya modul atau package bawaan dari Node.js untuk membaca data. Begitu. Oke, jadi gimana cara pakainya? Kita pakai nih. Const fs adalah kita require fs. Kemudian kita akan gunakan suatu fungsi bawaan dari si fs itu untuk membaca data yang bernama data JSON ini. Caranya gimana? Kita menggunakan fungsi yang tadi itu. Ya, tertutup ya. Oke. Oke ya, kita buka nih fs Node.js. Kalau bingung tuh ya, nyarinya dari sini. Tapi jangan buka yang versi 18 ya. Kita pakainya versi 16 ya sekali lagi. Kita buka yang 16 aja. Kita buka yang tadi callback-nya itu fs.readFile. Oke, cara pakainya gimana? Dia pakai read file, etc passwd, err data, if err throw err, console log data. Sekarang kita pengen pakai, gimana caranya? fs dot read file dalam kurung. Ada path-nya. Path-nya itu apa? Path-nya itu adalah kita pengen baca file yang mana. Oke, baca file yang mana relatif terhadap dari kita manggilnya dari mana. Kita manggil dari index.js. Berarti kalau kita pengen baca data.json, berarti kita akan menggunakan atau menulisnya adalah titik slash untuk menyatakan setara. Oke, kemudian kita masukkan nama filenya data.json. Oke, kemudian kita koma. Options atau ini ya, options berupa objek. Oke, options berupa objek. Options berupa objek. Jadi kita nulisnya objek, kosongan dulu deh ya. Kita nggak mau pakai dulu ceritanya. Kemudian callback. Callback adalah suatu fungsi. Maka kita di sini membuat fungsinya. Oke ya, atau saya bikin dulu. Ini adalah nama file yang ingin dibaca. Koma yang kedua ini adalah options untuk baca filenya. Dan yang ketiga adalah fn callback-nya. Di mana fn callback-nya tadi menerima dua parameter. Dua parameter, yaitu err dan data.
Tuh, seperti itu jadinya. Oke? Berarti sekarang kita bisa asumsi, wih, ada error nggak ya? Kayak tadi tuh, kayak tadi yang di pertamanya kita tuh ya. Ada error nggak ya? Gimana cara kita ngeceknya? If error. Ketika terjadi error, kita pengen ngapain? Kita cuman pengen console log aja deh errornya. Atau selebihnya berarti kalau tidak terjadi error, maka kita pengen ngapain? Gitu ya. Ketika tidak terjadi error, berarti kita pengen baca dah datanya. Console log data. Oke? Nah, sekarang nih, kalau saya jalankan ini, ada yang tahu nggak kira-kira JSON-nya ini akan terbaca atau tidak? Ayo, ada yang bisa berasumsi? Kira-kira ini terbaca nggak ya? Tes. Ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong tidak gitu ya. Waduh, ada yang ngomong tidak ya. Kita coba lihat ya. Dor. Kebaca. Kebaca. Tapi hasilnya adalah buffer. Loh, kok begini? Loh, kok begini? Gitu kan. Oke? Karena tadi kita belum menyatakan, kita pengen translate-nya itu dalam bahasa manusianya itu apa? Yaitu kita kurang di bagian options, bagian encoding. Gitu, ya. Di sini nih ya, options menerima objek atau string. Objek atau string. Yang akan kita gunakan di sini supaya cepat, ya. Sebenarnya kita bisa nulis begini, objek, tulisnya encoding, itu ya, encoding, titik 2, kita bikin string adalah tuh, pilihannya banyak tuh. ASCII, base64, hex, dan kawan-kawan. Yang umumnya digunakan adalah UTF-8. Oke ya, ini butuh pembelajaran sendiri ya. Cuman saya langsung kasih tahu aja yang umumnya dipakai ASCII atau UTF-8. Oke, cuman di sini kita pakai UTF-8 aja ya, biar bisa menghandle lebih banyak huruf. Begitu. Oke, jadi setelah saya tulis begini, dia baru terbaca. Terbaca. Oke, anggap gak nih? Ya, ini tadi kan objek atau string. Wah, atau ya, atau string. Berarti kita bisa dong pakainya cuman string doang. Oke? Berarti bisa dong kalau pakainya cuman string doang nih katanya nih. String. Maka kita masukin tinggal encodingnya apa? Encodingnya adalah UTF-8-nya tadi. Tuh, jadi bisa nih ya, pengen bikin objek encoding UTF-8 atau string UTF-8 aja. Kita jalankan lagi, dia berjalan. Oke, dia berjalan seperti ini, tapi kalau kita lihat di sini masih ada sesuatu yang aneh. Oke, apa yang aneh? Yang aneh di sini semuanya bentuknya warnanya putih. Atau dengan kata lain, ini semua fs read file ini akan membaca suatu file dan akan mengembalikannya dalam bentuk file yang terbaca itu adalah dalam bentuk string. Ya. Jadi console log data kalau berhasil dibaca bentuknya adalah string. Oke, jadi jangan lupa ya, JSON walaupun kita ngelihat yang warna-warni seperti ini, tapi setelah dibaca awalnya itu bentuknya adalah string. Oke, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya si string yang dibaca ini bisa dijadikan sebagai array of object? Nah, untuk itulah kita harus menggunakan suatu fungsi bawaan khusus untuk membaca si string yang berupa JSON ini menjadi array of object. Yaitu namanya adalah JSON dot parse. Typo double. Dot parse. Kita masukin datanya, teksnya. Teksnya adalah si data ini.
Oke, kita masukkan menjadi array of object hasil data bacaan. Sehingga kalau sekarang kita konsol log lagi array of object hasil data bacaan, ini akan menjadi array of object beneran. Dibedain ya, tadi itu bentuknya adalah string. Warnanya masih putih semua. Sekarang kita bacanya setelah dibaca benar-benar menjadi array of object. Gitu ceritanya. Oke, ini adalah cara kita untuk membaca data dengan menggunakan FS di Node.js. Gitu. Oke, jadi kalau tadi ada nanya, Kak, saya cuma pengen ngambil namanya doang, gimana? Kalau udah begini, ya tinggal di loop aja. Atau misalnya kita pengen konsol log ya, ARR of object hasil data bacaan, indeks ke 0, ambil nama depannya misalnya. Apakah bisa seperti ini? Ya kita coba nih. Apakah bisa kita ngambil dapat nama si Bakti ini? Dapat nama Baktinya. Begitu ceritanya ya. Dan ini benar-benar callback. fs.readFile dapatnya callback ya. Jadi kalau nggak ngerti callback, nggak bisa pakai fs.readFile. Itulah alasannya kenapa dari kemarin kita pengen belajar banget ya callback jadi 2 sesi. Karena di hari ini kita benar-benar belajar built-in functions-nya. Begitu. Oke, kita kembali ke Q&A ya. Lebih bagus langsung ke DB atau memakai JSON ya Kak? Ya sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau udah ngerti DB sih anak DB ya. Cuman kan kita di sini belajarnya bertahap. Jadi kita pakai JSON dulu. Oke? Kak, apa bisa read file format gambar seperti JPEG? Bisa, tapi nanti jadinya buffer. Oke? Jadinya bukan tulisan ya. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab. ERR ini untuk apa ya Kak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Oke? ERR ini adalah suatu, sebenarnya dia ini adalah suatu kondisi ya untuk mengetahui apakah terjadi error dalam kita saat membaca FS-nya. Contoh ya, contoh. Sekarang saya ganti namanya jadi dummy.json. Oke, pada saat saya membaca nama filenya adalah data.json. Oke, berarti dia harusnya terjadi error dong. Kayak tadi itu ya, kayak tadi yang di awal kita bikin itu loh. Mana ya? Masih ada nggak nih? Yang ini loh, yang operasi matematika ini, kita kan bikin event callback ada errornya kan, gitu kan. Oke, itu untuk mengetahui apakah FN yang tadi, operasi yang tadi itu terjadi error atau enggak. Sama dengan fs.read file ini. Kita mengetahui apakah callback yang kita gunakan ini, fungsi fs.read file yang kita panggil ini sebenarnya terjadi error atau tidak. Jadi sebenarnya nyambung ya sama yang pertama yang panjang tadi ini ya. Sebenarnya nyambung. Oke. Jadi di sini ERR-nya ini untuk menyatakan apakah terjadi error atau tidak. Sehingga ketika kita jalankan ini, datanya nggak ada dong, ya kan? Errornya adalah ini. Console log ERR-nya adalah no-end, no such file or directory data.json. Karena memang nggak ada. Saya udah rename jadi dummy.json. Ya toh, dia kasih error nih. Sehingga supaya bisa berjalan lagi, saya harus ganti data jadi dummy.json. Baru terbaca lagi. Gitu ceritanya. Oke? Halo, halo. Bagaimana? Asumsinya seperti itu ya jadinya ya. Semoga nangkep jadinya. ERR ini untuk apa? Kalau FS itu bisa di-return. Nah, itu harus dibaca sih sebenarnya. FS itu ada return value-nya atau tidak? Kalian bisa baca di sini ya. Sebenarnya sih nggak ada. Ya, FS read file itu callback itu tidak ada kembalian datanya. Read ini void sebenarnya. Oke? Seperti itu kira-kira. Pakai Node.js 18, caranya sama, bisa pakai FS, bisa, sama aja kok, sampai 18. Oke? Aman. Oke, kira-kira seperti itu ya. Wah, bablas lagi ya. Bener ya, bablas ya. Maaf ya, bablas lagi ya. Waduh, 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 waduh. Oke, kalau begitu, cara baca data tadi. Udah selesai. Oke ya, lalu gimana kalau pengen nulis pakai FS write file? Nah, ini kita tahan ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita cukup tahu bacanya dulu ya.
Oke, kalau dia udah pengen nyoba, bisa langsung baca dokumentasinya dan bisa langsung mencoba. Oke, kira-kira sampai di sini ya untuk materinya. Habis ini udah Q&A dan tanya jawab kayaknya. Iya benar. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sama aja sih ya sebenarnya Mas Latif ya. Sebenarnya ini kalau yang tadi yang kalau pakai FS read file ini karena errornya udah dibikinin. Kalau yang tadi di atas itu kita bikin sendiri errornya. Gitu sih sebenarnya. Kalau yang tadi kita semuanya bikin manual. Kalau yang ini separohnya udah dibikinin. Makanya Mas bilang kayaknya wah lebih nangkep yang ini. Pasti udah dibikinin kok separohnya. Gitu. Ya, kita akan ada tantangan lagi tentu saja ya. Kita lihat tantangan kita di hari ini. Ini adalah untuk classroom-nya. Tantangan kita di hari ini adalah diberikan 3 buah file JSON untuk dibaca. Kalau tadi cuma pakai 1 ya, di sini dikasihnya 3. Buat sebuah fungsi dengan nama baca data yang menerima sebuah parameter bernama fn callback. Cuma terima 1 nih. Fungsi baca data ini akan membaca 3 file JSON yang diberikan, kemudian akan memberikan hasil berupa datanya kepada fn callback berupa array of string dari message yang sudah dimodifikasi. Oke, data 1.json sebenarnya cuma sebuah tulisan. Kalau kita lihat ya, objek message halo dunia. Objek message ya. Jika hasil yang akan diambil adalah dunianya. Gimana caranya kita pakainya? Untuk mengambil dunianya aja. Data 2.json hello world, hasil yang diambil adalah world-nya doang. Data 3.json hello sekai, yang diambil adalah sekainya aja. Oke. Kalian diminta untuk membuat fn callback-nya itu memiliki 2 parameter. Yang pertama adalah ERR, adalah error yang ditemukan. Yang kedua adalah data, hasil dari proses baca file JSON atau hasil akhirnya. Oke, data ini didapat dengan menggabungkan ketiga hasil yang ditemukan dari data 1, data 2, dan data 3, kemudian dijadikan sebagai array of string. Oke, contoh dari hasil yang atas ini, dari 3 file ini, berarti hasilnya adalah array of string. Yang pertama adalah dunia, world, dan sekai. Oke, ketentuan kata yang diambil adalah kata kedua dari message yang diberikan. Ini kan kata kedua ya, dunia, world, sekai. Halonya ignore. Oke, asumsi kata yang diberikan selalu lebih dari sama dengan 2. Asumsi ya, ada asumsi nih. Lebih dari sama dengan 2. Perhatikan struktur file JSON yang diberikan karena struktur file JSON-nya itu tidak ada yang sama. Oke, object message halo dunia, array of object message hello world, array of object data object lagi message halo sekai. Jadi ketiganya tidak sama. Oke, gimana caranya Anda mengambil sekainya, ambil world-nya, dan ambil dunianya. Oke, kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Oke, file yang digunakan untuk menjalankan program adalah index.js dan menuliskan fungsi baca datanya itu di dalam file fungsi custom.js. Jadi di hari ini ada 2 file yang harus kalian modifikasi. Nah, oke ya. Intinya sih fokusnya di situ aja gitu loh. Yang jalanin tetap indeks, tapi kalian bikin fungsinya di dalam sini. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu untuk challenge-nya kita ya di malam hari ini. Deadline-nya sama sampai dengan hari Minggu jam 23.59. Oke, kira-kira seperti itu. Berarti sampai di sini materi kita sudah selesai. Sekali lagi saya mohon maaf, bablas ya. Oke, untuk ekspor-eksportannya tidak usah dipikirkan ya, karena sudah dibikinin. Kalian cukup fokus untuk bikin fungsinya aja dan jalaninnya aja. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti sampai di sini materi kita sudah selesai untuk malam hari ini. Saya mohon maaf bablas lagi ya berarti ya. Oke, kalau begitu semoga ilmunya berguna dan semoga tantangannya bisa memacu adrenalinnya kita untuk bisa belajar lebih lagi.
Gitu ya. Kalau begitu sekarang saya stop sharing dan saya akan tutup untuk recordingnya dan berarti untuk pelatihannya kita malam hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Selamat malam.